Halo semua, kembali di Non Films Indonesia bagian animation. Dimana kalau gue yang ngerangkum, berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance. Ini gue akan ngerangkum sebuah anime movie yang berjudul Hello World. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Tomohiko Ito Sensei. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita ke alur ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang murid laki-laki culun yang sedang membaca buku bernama Katagaki Naomi. Tahun 2027, Kyoto, Jepang menjadi sangat maju dan sudah tidak ada kurboy seperti saat ini. Terlihat juga Naomi yang pergi ke sekolah. Dan kehidupan Katagaki di sekolah kelihatannya sangatlah boring karena dirinya seperti dikucilkan atau dijauhi. Karena Katagaki tidak menjadi pribadi yang tegas dan tanggap. Ia pun membeli sebuah buku yang berjudul Keputusan agar ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Namun semua tips di sana sama sekali tidak bisa ia praktekkan karena ia orangnya enggak enakan. Sehingga ia terpaksa mengikuti kegiatan menjadi penjaga perpus yang dimana terdapat ciwi-ciwi. Selesai mereka berkenalan, adapun sesi saling add kontak semacam sosmed. Karena Katagaki orangnya pemalu, ia tidak berani untuk meminta kontak ciwi-ciwi di sana. Sampai pada saat para anggota pergi, terlihat seorang gadis bernama Ruri Ichigyo yang perginya agak terakhiran. Yang membuat Katagaki memberanikan diri untuk meminta kontaknya. Namun di saat Ruri ingin memberikan kontaknya, terlihatlah keluguannya yang kelihatannya nggak paham sama sekali sama teknologi. Karena gaptek, ia pun memberikan Katagaki alamatnya agar lebih memudahkannya. Ia memudahkan Ruri tapi tidak dengan Katagaki. Kemudian kita diperlihatkan kehidupan Katagaki yang terus membaca buku sampai saat ia pulang terlihat sebuah aurora yang membuat Katagaki terdiam. Namun dari langit-langit datanglah sengongok gagak berkaki 3 yang mengambil bukunya serta membawanya kabur sambil terbang. Gak lari. Katagaki pun mengejarnya sampai ke pelosok-pelosok. Dan saat ia sampai, gagak itu pun mengembalikan bukunya. Namun keadaan di sekitar mulai berubah yang memberikannya ingatan lain. Juga terlihat sebuah laser yang memantul serta berkumpul menjadi seseorang tak dikenal. Sehingga Katagaki dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Orang itu pun seperti mengenali Katagaki yang membuat Katagaki kabur dari sana. Namun di saat pikirannya sudah jauh karena ia sudah naik kereta saat pulang, ternyata orang itu sudah berada di dekatnya lagi. Dan saking paniknya, Katagaki pun berniat untuk melaporkan orang itu ke polisi. Namun ia dibuat terkejut karena bocil itu dapat menembus sosok orang misterius itu. Bahkan si bocil tidak dapat melihat orang itu, yang membuat Katagaki penasaran siapa orang misterius ini. Tapi tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya, yang dikiranya itu adalah mimpi. Namun di saat ia membuka jendela, gagak kemarin masih jelas terlihat. Begitu juga dengan orang misterius itu, yang dimana orang itu menyuruh agar Katagaki menemuinya di suatu tempat yang kelihatannya seperti kantor. Di sana ia mengikuti sebuah tur sekaligus ia diberitahu kenyataan oleh orang misterius itu tentang sebuah alat atau teknologi yang dapat merekam informasi kota secara tak terbatas dan disimpan pada penyimpanan kuantum yaitu Altil, bukan Alkali. Kemudian mereka pun pergi ke Dema Cianagi. Di sana kita diberitahu kenyataan yang dimana semua kegiatan dan aktivitas Kyoto sudah direkam oleh Altil. Terbukti dari kecelakaan yang dialami oleh Katagaki di sana karena ia tertabrak oleh drone yang sudah diketahui oleh orang misterius itu. Serta ia memberitahu bahwa kenyataan yang dialami oleh Katagaki sekarang adalah Kyoto di masa lalu, yaitu rekaman dari Altil. Begitu juga Katagaki muda sekarang adalah Katagaki dari masa lalu, yang dimana orang misterius itu ternyata adalah Katagaki dari 10 tahun di masa depan yang akan datang. Dan alasan orang itu balik ke masa lalu yaitu adalah mencarikan jodoh untuk Katagaki muda. Ke masa lalu tanpa disuruh pun Katagaki bakal mencarinya. Di rumah Katagaki masih tidak percaya akan kenyataannya. Dan setelah dijelaskan sedemikian halnya, Katagaki pun mulai mencerna semuanya dan percaya akan dirinya di masa depan. Dan karena Katagaki muda masih penasaran untuk apa dirinya di masa depan menemuinya, Katagaki Future pun memperlihatkan sisi gelap para remaja, termasuk saya, bahkan Anda pun ada, di galeri dan di history browser yang ternyata dimiliki oleh Katagaki juga. Udahlah, aku aja. Sudah pasti di sekolah Katagaki pun melirik ke arah ciwi-ciwi di kelasnya, dari yang ia suka sampai yang ia tidak suka, yaitu Ruri-chan. Dan kita diperlihatkan kehidupan dari Ruri-chan yang dingin dan cuek, bahkan auranya sangat mengerikan. Dan di saat Katagaki mengamati Ruri dari kejauhan, ia pun diajak ke toilet
toilet untuk memastikan target pacar Katagaki nantinya. Yang dimana ia ngerasa enggak banget kalau pacaran sama Ruri karena fetis Katagaki adalah wanita yang kawaii seperti primadona kelasnya. Tidak seperti Ruri karena terlihat seperti serigala yang mau menerkam. Tapi Katagaki Future tidak terima dan protes serta membuktikan bahwa Ruri juga kawaii seperti ciwi-ciwi lainnya. Dan saat ia melihat Ruri di perpus, Katagaki Future terdiam sambil meneteskan air di matanya. Ya, di mana lagi selain mata, cok. Scene berpindah ke atas gedung, yang dimana Katagaki Future menceritakan tentang Ruri di 3 bulan ke depan yang akan mengalami kecelakaan berupa Ruri yang akan tersambar geledek. Buatnya beda alam, atau bisa dibilang sekarat banget. Oleh sebab itu, ia pun berniat untuk mengubah rekaman itu, yang dimana jika rekaman Ruri berubah, yang reaksinya juga akan mengubah di sekitarnya. Meskipun hal itu tidak akan mengubah kenyataan nantinya, tapi Katagaki Future hanya ingin memiliki kenangan bersama Ruri yang direkam oleh Altil. Meski itu bukan kenyataan serta bukan dirinya. Terlebih lagi ia tidak bisa menyentuh apapun di dunia itu. Maka dari itu ia meminta bantuan dari Katagaki muda agar membantu misinya. Setelah mendengar semua hal yang diceritakan oleh Katagaki Future, membuat Katagaki muda pun paham. Lalu berniat untuk membantu menyelamatkan Ruri dari takdirnya yang tersambar geledek. Siap. Dan untuk mempermudah komunikasi, Katagaki Future pun meminta Katagaki muda untuk memanggilnya sensei saja, termasuk saya. Setelah bersepakat, Katagaki yang tidak tahu cara menyelamatkan masa depannya pun diberi senjata atau sarung tangan bernama God Design. Sesuai dari namanya, alat itu berfungsi untuk menciptakan benda materi maupun fisik di dunia itu. Esokan harinya mulailah kursus pengendalian alat itu di pegunungan yang dilatih oleh sensei. Tapi sensei menjelaskan God Design memiliki banyak kekurangannya karena tidak bisa membuat material tanpa menyentuh benda yang akan diubah. Juga benda akan berubah tergantung jumlah materi. Intinya benda yang akan kalian buat harus kalian ketahui struktur detail dari benda itu. Semisal ingin membuat besi, ya zat-zat yang berada di besi itu harus sama persis dengan aslinya. Itulah yang membuat hal itu susah banget. Oleh karena itu, Katagaki yang sebelumnya memiliki niat untuk mengubah pikiran orang lain tidak bisa dilakukan. Namun hal itu dapat di-counter karena sensei memiliki catatan Mirai Nikki, di mana catatan itu akan menuntun Katagaki agar bisa berpacaran sesuai jalan yang sensei dulunya ambil. Karena jika menggunakan cara Katagaki sendiri, maka akan tidak valid. Karena saat mereka bertemu, rekaman Altil sudah meleset beberapa kali. Maka mereka harus mensinkronkan hal tersebut dengan memandu Katagaki. Dan mulailah langkah-langkah awal catatan itu, yang ternyata kedekatan mereka berawal dari ketidaksengajaan Katagaki karena menyundul pantat Ruri-chan. Yang membuatnya terkena tamparan telak in the face. Karena hal itu, Katagaki pun mulai protes. Namun bagusnya secara tidak langsung, mereka menjadi dekat. Dan Katagaki merasakan kelembutannya yang terhakiki kayaknya. Dan terlihatlah hari-hari PDKT atau kedekatan mereka seperti PDKT ala anak-anak zaman dulu. Entah anak zaman dulu atau zaman sekarang, karena gue tidak pernah merasakan. Singkat cerita, semua berjalan dengan lancar. Sampai saat sensei melihat sistem peralatan otomatis milik Altil yang membuatnya menjadi semakin berhati-hati ke depannya. Juga membuat pelatihan pengendalian God Design dipercepat, serta lebih ditekuni karena perkembangan pelatihan dari Katagaki yang sangat lambat tidak akan mungkin dengan rentang waktu 3 bulan Katagaki bisa mengendalikan God Design dengan sempurna. Lalu terlihatlah ketekunan Katagaki dalam mendalami God Design dengan belajar tentang fisika serta kimia. Dan tibalah saat event Ruri-chan datang lagi, yang dimana Ruri terjatuh dari tangga karena ia takut ketinggian. Untungnya ia diselamatkan oleh Katagaki di sana dan mereka akhirnya membagi tugas menata buku, biarpun hal itu tidak akan efisien. Tapi kegiatan mereka berdua sangat menarik, yang membuat Katagaki kesemsem dan mulai menyukai Ruri. Apalagi sensei sudah menjamin mereka berdua akan jadian nantinya. Singkat cerita, perpus pun akan mengadakan acara basar buku bekas, dan sensei menyuruh agar Katagaki mengumpulkan buku bekas. Ia pun mengikuti perkataan sensei, sehingga Katagaki dan Ruri berinisiatif untuk mencari ke kelas-kelas, tapi gak dapat banyak. Alhasil Ruri pun menyumbangkan buku-buku almarhum kakeknya yang banyak banget, sampai diangkut pakai gerobak. Di perjalanan mereka pun beristirahat, dan di saat itu Ruri sempat menanyakan apa buku kesukaan Katagaki, yang dimana momen ini sama sekali tidak ada dalam catatan sensei, yang membuatnya kebingungan untuk menjawab. Dan akhirnya ia pun menjawab dengan jawabannya sendiri karena kesukaannya adalah buku sci-fi, yang membuatnya seperti memasuki dunia buku itu, kata Katagaki. Dan begitu juga perasaan Ruri saat membaca buku
buku yang disukainya, yang membuatnya mengetahui perasaan yang dialami oleh Katagaki saat itu sambil tersenyum dengan kekawaiannya menghadap ke arah Katagaki. Dan karena Ruri tersenyum dengan keindahan yang dimilikinya, membuat Katagaki tambah jatuh hati kepadanya. Ia juga berniat membeli buku yang dibawanya saat basar. Para anggota pun mencari buku bekas juga dan mendapatkan banyak buku. Namun sayang pada saat malam harinya terlihat kebakaran pada tempat penyimpanan buku itu yang dilihat oleh Sensei di sana. Dan keesokan harinya, Ruri dan anggota yang lain pun melihat buku untuk basar menjadi abu dan mereka hanya bisa terdiam. Begitu juga Katagaki yang emosi kepada Sensei karena membiarkan hal itu terjadi. Tapi Sensei berkata bahwa peristiwa itu adalah penting, maka hal itu tidak bisa dibatalkan serta menyuruh Katagaki menghibur Ruri di saat-saat seperti ini. Alhasil kedekatan mereka pun bisa menjadi lebih dekat. Tidak ingin kegiatan basar gagal plus tidak ingin membuat Ruri sedih, ia pun memutuskan untuk pergi diam-diam, yang dimana ia menyalin buku-buku yang telah hangus waktu itu, tapi terus gagal. Dan di saat-saat kepasrahan Katagaki berada di depan mata, Sensei dengan terpaksa membantu Katagaki biarpun ia tidak ingin. Semalaman Katagaki mengerjakan hal itu dan akhirnya hanya sedikit yang ia bisa copy. Begitu juga dengan buku-buku bermemori untuk Ruri pun terselamatkan. Tapi di sela-sela kebahagiaan itu, Katagaki yang terlemas dibuat tak sadarkan diri dan terjatuh ke sandaran Ruri. Event buku bekas pun berjalan dengan lancar dan di saat Katagaki bangun, ia mendapati dirinya yang melewatkan event itu. Namun ia ditemani oleh Ruri dengan baju maid di sana. Dan karena sebuah buku sudah terjual habis, Ruri pun berterima kasih kepada Katagaki dengan senyuman terbaiknya yang membuat Jom seperti saya bergidik merinding. Begitu juga dengan Katagaki yang langsung menyatakan perasaannya di sana. Namun di awal kelihatannya Katagaki ditolak. Namun Ruri berkata bahwa pacaran tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi ayo kita lakukan berdua sambil berpose dengan kawaii. Anjir, bergidik bulu kuduk asu. Tapi setelahnya mereka malu-malu pusi, kembali melakukan latihan dan akhirnya Katagaki mencapai kelulusannya yang dimana ia sudah bisa membuat matahari buatan. Di hari tersambar geledek, mereka pun akan pergi ke festival kembang api bersama dan geledeknya akan terjadi pada jam 8 malam. Namun di saat mereka merencanakan penyelamatan, tiba-tiba datanglah sistem perawatan otomatis Alltail yang membuat ia harus melawan mereka semua. Namun anehnya di sekian banyak senjata yang bisa dimunculkan oleh Katagaki, malah buku yang dipakai buat gelut anjir, gokil. Sehingga terjadilah pertarungan di sana. Tapi ketika ia ingin menyelamatkan Ruri, tiba-tiba mereka dipindahkan ke jembatan tempat geledek. OTW dengan berbagai rintangan, Katagaki akhirnya harus menghadapi takdir dengan membuat glory hole. Ya, maksudnya black hole. Dan berhasil menghindari takdir Ruri yang tersambar geledek. Siap. Lalu memeluk Ruri-chan. Namun di saat mereka ingin ke tahap yang lebih yaitu bercipok-kecipokan, God Design pun berubah menjadi semacam penjara lalu mengurung Ruri. Melihat hal itu, Katagaki pun merasa ada yang tidak beres. Dan akhirnya kita diberitahu bahwa Katagaki Future datang ke rekaman masa lalu hanya untuk mengambil Ruri yang sudah jatuh cinta kepada Katagaki agar dapat menghidupkan Ruri yang mati otak di dunia nyata. Dan ternyata rencana tersebut berhasil membuat Ruri terbangun dari tidur lamanya dan menemukan Katagaki Future. Di lain tempat, Katagaki menjadi lemas sekaligus linglung akan kejadian barusan. Sedangkan para dokter merasa keheranan akan kejadian ajaib yang menimpa Ruri sekarang. Kembali ke Katagaki yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun karena ia tidak percaya, ia pun mencari Ruri di rumahnya. Namun file dalam rekaman rumah Ruri rusak dan tidak dapat dipakai. Tiba-tiba datanglah para sistem yang mengejar Katagaki. Sedangkan Katagaki Future pergi ke Alltail dan menemukan para pekerja yang kebingungan karena kerusakan file pada Alltail. Lalu meminta pendapat Katagaki akan kerusakan di sana. Yang alhasil mereka pun harus melakukan recovery atau pemulihan. Di lain dimensi, Katagaki terlihat sedang menghindari para sistem yang sangat banyak dan sedikit menegangkan. Sedangkan Katagaki Future terlihat mengingat perjuangannya untuk menyelamatkan Ruri dari pengorbanan waktu dan pikiran hingga pengorbanan fisiknya karena mencoba masuk ke dalam file Alltail yang membuat punggungnya terbakar, kakinya lumpuh hingga memiliki cedera tulang belakang. Berkali-kali ia mencoba dan akhirnya berhasil masuk ke dalam Alltail. Katagaki yang masih bersembunyi pun akhirnya dihadapi oleh kehendak Katagaki Future untuk merecovery semua data Alltail. Sedemikian perjuangan Katagaki untuk melarikan dirinya. Namun sayang, ia masuk ke dalam sistem penghapusan data. Tapi anehnya, ia pergi ke dimensi kuantum layaknya Dr. Strange, Marvel, dan Ant-Man. Namun ia berhenti di sebuah tempat dengan
menemukan Gagak di sana yang bisa berbicara dan berniat untuk membantu Katagaki untuk merebut Ruri dengan tangannya. Tapi karena Katagaki tidak memiliki senjata, si Gagak pun mengubah dirinya menjadi God Design. Kembalilah ke Katagaki Future yang senang dengan kembalinya Ruri, serta mencoba mengingatkan kembali ingatan Ruri yang ia ketahui. Namun sayang Ruri yang di depannya bukanlah Ruri kekasihnya, namun Ruri dari dunianya Katagaki muda. Dan di sela-sela kebingungan itu, ternyata sistem perawatan otomatis Alltail sudah berada di ruangannya, karena dunia Katagaki Future sekarang adalah dunia rekaman Alltail juga. Dan mulai saat itu, sistem Alltail mengincar Ruri karena ia adalah objek asing. Dan mulai saat ini juga, saya pun juga menjadi bingung nonton film ini. Di sela-sela keadaan genting itu, datanglah Katagaki muda yang entah dari mana. Dengan kejagoannya, ia pun memukul Katagaki Future dengan keras. Dan ya, di sini gue ngerasa ditolol-tololin sama nih film, sehingga gue harus mengeluarkan kata-kata, karena sistem keamanan tidak bisa terkontrol, Katagaki muda pun membawa kabur Ruri dengan bantuan dari God Design. Sedangkan Katagaki Future yang sedang mengset boy ditelepon-telepon oleh Alltail yang dalam keadaan emergensi karena rekamannya pada keluar. Sedangkan Katagaki muda dan Ruri masih kejar-kejaran dengan para sistem. Dengan penuh perjuangan, Katagaki menyelamatkan Ruri dari mara bahaya. Dan juga dengan penuh perjuangan, saya mencerna film ini agar cepat nyambung ke otak saya. Yang membuat Katagaki menghadapi akhir yang buruk. Namun karena masih jago, ia pun berhasil. Dan di sela-sela itu datanglah Katagaki Future yang membawa mobilnya untuk menjemput mereka berdua. Dari sini udah gak ngotak dah. Kemudian mereka pun pergi menuju ke sebuah stasiun, entah stasiun apalah itu, untuk mengembalikan Ruri ke dimensi lain. Sesampainya di sana, Katagaki membuat portal ke dimensi kuantum. Dan di sini gue ngerasa Katagaki Future jadi orang paling goblok yang lagi nontonin dua orang bucin. Katagaki terus membuat portal agar membuat perjalanannya menjadi bagus. Sedangkan Ruri bertanya kepada Katagaki Future apakah ia adalah Katagaki. Namun Katagaki Future malah bilang tidak. Dan malah ngomong Katagaki muda adalah Katagaki yang asli karena Katagaki ada cabadanya, namun dibalut kain. Dan alasan ia mengatakan hal itu karena menganggap bahwa dirinya adalah pelengkap biasa. Mendengar hal itu, Ruri pun langsung memeluk Katagaki Future dan mengatakan kalau Katagaki Future mencintai Ruri. Nah, kalau isinya gini dah, hilang kritik saya barusan. Katagaki yang mendengar hal itu tak kuasa menahan rasa sayangnya. Namun di saat Ruri mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya, untuk kedua kalinya, membuat saya tak kuasa menahan tangis ini. Anjir, pedih cok. Usaha gue selama ini sampai cedera tulang belakang tinggal sia-sia anjir. Hilang begitu aja. Sumpah nyesek sih kalau gue jadi Katagaki Future nih. Dan di saat Ruri melangkah pergi, Katagaki Future pun mengucapkan bahwa ia menyukai dan menyayangi Ruri sambil menangis. Tapi di saat giliran Takagaki muda, ternyata para sistem sudah melakukan fusion ala Gogeta. Sudah bergabung menjadi satu membentuk satuan besar seperti raksasa yang harus Katagaki muda hempas dengan benda besar. Dan ya, seperti biasa senjatanya adalah buku, tapi berhasil. Namun di sela-sela kemenangan itu, para sistem menjadi lebih besar, sedangkan para tim Alltail berinisiatif untuk mematikan sistem itu pada pusatnya dengan membuat dunia baru atau Big Bang teori Darwin. Di lain hal, Katagaki berusaha untuk menahan serangan dari para sistem, namun tidak ada cara untuk mengalahkannya, hingga Katagaki memberikan caranya, yaitu adalah dengan menghapus dirinya, atau lebih tepatnya mengekil Katagaki Future. Tapi Katagaki muda tidak mau, dan bersikeras tidak mau, hingga membuatnya flashback ke masa lalu saat ia bersama menjalani kehidupan bersama Sensei. Dan di saat para sistem menyerang Katagaki muda, ia tidak bisa menahan serangan itu, yang akhirnya membuat Katagaki Future menyumbangkan diri untuk beda alam di sana. Dan mau tidak mau, Katagaki harus memilih untuk menghapus Katagaki Future di sana. Dan terlihatlah masa lalu Katagaki dengan pengorbanannya serta kebersamaan mereka berdua. Dan pasnya para tim Alltail berhasil mengaktifkan Big Bang atau dunia baru secara bersamaan saat Katagaki Future pamit undur diri dan salam perwibuan. Sayonara. Anjing, kok penutupku bangsat. Singkat cerita yang melelahkan, Katagaki pun bertemu dengan Ruri di atap gedung dengan penuh kasih sayang dan harapan, dan juga kehidupan baru. Akhirnya momen yang ditunggu pun terjadi, dan akhirnya mereka bercipok-kecipokan di sana. Wow! Di dunia sebelumnya, Alltail menghilang entah kemana, sedangkan Naomi dengan Ruri akan menjalani kehidupan di dunia baru mereka yang entah di mana. Dan gue yakin mereka gak tenang hidup di sana. Di akhir film kita diperlihatkan
diperlihatkan juga seseorang yang baru siuman bertemu dengan, wait, ini Ruri. Sedangkan yang baru siuman adalah Katagaki. What? Nani? Dan sepertinya mereka tinggal di bulan.